Hai sobatku, bertemu lagi bersama saya Anissa Rahmadina dengan PM 2335001. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan dengan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Nah, SAW ini merupakan salah satu metode keputusan yang dimana kita mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot setiap atributnya. Atau SAW ini tuh sering dikenal juga dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Nah, konsep dasar metode SAW ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atributnya. Metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Yang dimana setelah kita menghitung normalisasi datanya, kita masuk ke skor SAW-nya untuk menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating yang telah kita bandingkan dengan lintasan atributnya. Terus kita masuk ke perankingan. Perankingan ini tuh untuk menentukan rating setiap atributnya yang paling besar nilainya atau yang tertinggi. Nah, kita masuklah nih ke rumus normalisasi. Di sini ada formula untuk melakukan normalisasi tersebut dan sebagai berikut. Terus di sini itu ada dua, benefit dan cost. Biasanya kalau benefit itu lebih ke tinggi badan, berat badan, nilai, dan kayak penduduk atau sewa gitu kan. Nah, kalau cost atau minimum biasanya lebih ke biaya jarak. Sewa itu ke juta ya, nah itu tuh biaya. Nah, terus dan nih kan di sini ada nilai preferensi untuk setiap alternatifnya. Sini ya udah dijelasin. Oke, kita itu sebelum itu kita harus menentukan dulu nih langkah-langkah SAW-nya. Biasanya langkah-langkah SAW itu adalah menentukan alternatif, menentukan kriteria penilaian dan nilai bobotnya. Terus kita barulah menghitung normalisasi datanya. Terus kita masuk ke skor SAW dan perankingannya. Nah, kita lihat soal yang akan kita kerjakan nih. Di sini saya masuk ke studi kasus yang dimana pemilihan lokasi toko buku. Di sini dengan soal perusahaan ingin menentukan lokasi terbaik untuk membuka cabang toko barunya, yaitu toko buku tadi. Nah, ada 4 calon lokasi lah di sini tuh dengan 4 kriteria yang harus dipertimbangkan. Di sini kan di soal studi kasusnya udah ditentuin nih ya. Ada 4 lokasi dengan lokasi A, B, C, dan D. Nah, kita masuklah ke kriteria penilaian. Kriteria penilaian ini harus sangat kita perhatikan ya, karena di sini ada bobotnya. Nah, yang pertama itu ada jarak ke pusat kota dengan kilometer. Berarti kilometer ini masuk ke jarak. Jarak itu tadi kan di rumus normalisasi itu masuk ke cost. Semakin dekat semakin baik. Berarti sama aja kalau cost itu tadi masuk ke semakin kecil semakin baik. Nah, lanjut ke nomor 2, jumlah penduduk sekitar atau 1000 orang. Itu masuk ke tipe yang benefit. Benefit ini berarti semakin besar semakin baik. Dengan bobot 25%. Nah, yang tadi kan yang nomor pertama itu tuh 30% nih. Terus kita masuk lagi nih ke nomor 3, harga sewa dengan juta atau per bulan nih. Ini masuk juga ke tipe normalisasinya cost yang dimana bobotnya 25%. Yang keempat, persaingan jumlah toko serupa. Ini masuk juga ke cost, bobotnya 20%. Nah, di sini dia telah menampilkan data lokasinya. Oke,
selanjutnya kita lihat kan, udah kalian lihat semua kan. Nah, kita masuk ke soal. Katanya di sini tentukanlah nilai normalisasi masing-masing kriteria dan skor SAW masing-masing kriterianya. Oke, kita langsung masuk aja ke penjumlahan atau menghitungnya nih. Di sini saya udah ada tahapan untuk menyelesaikan studi kasus yang baru kita baca tadi, yang dimana kita harus memperhatikan tahap penyelesaiannya dulu. Di sini ada 5 tahap penyelesaian untuk menyelesaikan studi kasus pemilihan lokasi toko buku baru. Yang pertama ada menentukan alternatif. Yang kedua ada menentukan kriteria penilaian dan nilai bobotnya. Tadi kan ada nilai bobot yang 30, 25%, 25%, 20. Nah, itu kan. Terus masuk lagi nih ke 3, memasukkan atau menentukan nilai data. Nah, tadi kan udah ada tuh nilai datanya. Dia udah ada data lokasinya. Kita nanti masukin aja. Nah, yang keempat, perhitungan normalisasi. Terus yang kelima, menghitung skor SAW dan perankingan. Oke, kita masuk ke yang pertama. 1, menentukan alternatif. Tadi kan udah dijelasin nih, kalau dia ada 4 alternatif, yaitu dengan lokasi toko baru A sampai D. Ada A, B, C, dan D kan. Masuk ke tahap kedua, menentukan kriteria penilaian dan nilai bobot. Nah, yang pertama tadi kan udah jelasin nih, jarak ke pusat kota dengan kilometer, tipenya itu tuh kos 30% bobotnya. Terus masuklah ke jumlah penduduk sekitar 1000 orang, itu masuk ke tipenya benefit dengan bobot 25%. Oke, bisa kalian lihat ya kalau di sini kita gedein. Nih, kita masuk aja ke tahap ketiga, yaitu memasukkan nilai atau menentukan nilai. Tadi kan kita nggak usah menentukan nilai lagi, karena di studi kasus itu telah disediakan lah sama si orang buat studi kasus ini. Udah ditentukan, kita masukin aja nilai datanya. Itu ada 4. Nah, kita masuk ke perhitungan normalisasi. Sebelum itu, kita lihat kembali ya, rumus normalisasinya kayak gimana. Tadi kan di sini ada 3 cost dan 1 benefit. Nah, di sini kita bagi aja yang cost. Cost itu kita lihat dari nilai datanya. Nilai terkecilnya, minimum itu nilai terkecil ya. Nilai minimum dari jarak, yaitu ada di angka 3. Di angka 3, sedangkan kita harus mencari yang lokasi A nih kan. Lokasi A berarti 3 dibagi dengan 5. Berarti hasilnya ini 0,6. Nah, seterusnya juga begitu. Kayak misalnya nih kan, yang kedua itu lokasi B. Nilai terkecil dibagi nilai awal, yang dimana kita harus membaginya sama-sama 3 kan, berarti 1. Dan selanjutnya yang C, berarti nilai terkecilnya dibagi nih dengan nilai awalnya, yaitu 3 dibagi 6, 0,5. Nah, dan seterusnya juga kayak gitu kan. Kita masuk ke yang kedua, penduduk. Penduduk juga sama. Penduduk kan ini dia menggunakan benefit. Benefit itu biasanya maksimal, berarti nilai awal dibagi dengan nilai tertinggi. Kita lihat di kolom ini, yang tertinggi itu ada di angka 55 di lokasi C. Nah, di sini berarti kita kerjain dulu. 50 dibagi dengan 55, hasilnya 0,90 dan seterusnya. Kita lakuin itu ke bawah juga kayak gitu. Nah, sama halnya dengan sewa. Sewa ini kita lihat dulu
nilai terkecilnya yang mana? Ada tuh kan di baris keempat, yaitu tuh di lokasi D, di angka 15. 15 ini dibagi dengan nilai awal 20, ya hasilnya 0,75. Lanjut ke persaingan. Persaingan sama, dia menggunakan tipe cost, yang dimana nilai terkecilnya itu 1. 1 dibagi dengan nilai awal 2, hasilnya 0,5. Lanjutlah kita pergi ke menghitung skor SAW dan perankingan. Tadi kan udah tuh kita jumlahin normalisasinya, dan sekarang kita akan menghitung skor SAW. Menghitung skor SAW ini yaitu kita jumlahkan semua normalisasi ini terus dikalikan dengan nilai bobot. Tadi kan kita lihat nih kan di sini dia itu kayak misalnya nih kan 0,6 dikali dengan 30% sama terus ditambah yang penduduk dikali juga dengan 25%, terus ditambah kembali 0,75 yang sewa ini dikali dengan 25%, ditambah kembali dengan persaingan ini ditambah dengan bobotnya 20%, ya hasilnya ini. Kita tulis aja bentar rumusnya ya. Rumus skor SAW di sini itu buka kurung norma A dikali dengan bobot 1 ditambah hasil norma ini bukan A ya, maksudnya itu norma 1 norma 2 dikali dengan bobot 2 ditambah hasil norma 3 dikali bobot 3 ditambah hasil dikali bobot 4. Ini untuk rumus skor SAW. Nah, di sini itu maksud hasil norma 1 itu dari yang pertama ini. Di bagian jarak pertama, terus hasil norma kedua itu tuh di bagian penduduk, terus di hasil norma ketiga itu bagian sewa, terus hasil norma keempat tuh di bagian persaingan. Nah, kalian lanjutin aja dari 2 sampai 4 sama rumusnya kayak gini juga. Nah, itu saja penyampaian saya soal sistem pendukung keputusan dengan metode